mungkin hari ini sama besok. Kemudian minggu depannya lagi kita bisa UTS, ujian akhir ya untuk sertifikasinya. Nah, jadi nanti kalau ada yang teman-teman belum membuat rekening, kemudian ada yang belum ngumpulin tugas secara lengkap, segera dikumpul, nanti takutnya nanti nilainya terpending. Pada saat teman-teman nanti butuh sertifikat nggak bisa keluar gara-gara tugasnya nggak lengkap ya. Itu nanti bisa diperhatikan lagi. Nanti kalau teman-temannya yang ada yang belum bisa join, belum dapat info seperti ini, nanti bisa di-share juga di grup. Nah, kemudian kita hari ini kita bahas mengenai trading plan. Trading plan ya. Trading plan ini terkait dengan investasi di pasar modal tentunya. Nah, di mana kita bisa membuat suatu trading plan itu baik untuk reksadana, pembelian reksadana, obligasi ataupun saham itu sendiri ya. Nah, itu bisa di istilahnya bisa dilihat trading plan itu seperti apa dan sebagainya. Itu lebih enak kalau teman-teman sudah punya rekening, jadi kita bisa melihat semuanya dengan baik gitu. Sebentar ini saya ini dulu. Nah ini Ayu baru join. Mungkin ada teman yang ini ya, yang joinin yang sudah join duluan. Ini ada yang mungkin belum punya rekening. Siapa yang belum punya rekeningnya? Ini kalau saya lihat baru 6 yang sudah buka. Tidak. Kenapa? Sudah punya tapi mungkin belum ngelis gitu ya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan begitu deh. Oke, sebentar ini yang di kantor internetnya kok agak lemot untuk isinya. Oke, sambil nunggu uploadnya ini buka. Jadi begini teman-teman ya. Jadi untuk trading plan itu sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa menentukan ya gitu. Jadi kalau kita mau investasi di pasar modal itu kan teman-teman tahu semua tuh. Di mana di situ ada namanya reksadana gitu ya. Instrumennya kan ada reksadana, ada obligasi, kemudian ada saham itu sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau berinvestasi itu namanya trading plan itu kita sudah atur namanya portofolio kita. Misalnya kita punya uang 1 juta gitu. Enaknya dibeliin apa nih? Nah, itu sebaiknya dibagi gitu ya. Jadi ada yang untuk reksadana misalnya 200.000 gitu kan untuk beli obligasi misalnya 300.000 misalnya begitu ya. Kemudian yang untuk saham misalnya 500.000. Itu yang disebut dengan trading plan seperti itu. Jadi kita atur kondisi dari uang kita yang kita sudah alokasikan di pasar modal untuk bisa kita belanjakan ke instrumennya gitu ya. Instrumennya tiga-tiganya tadi itu. Nah, kemudian di instrumen itu kita kan tadi sudah sampaikan ya. Jadi di manajemen portofolio dan trading plan itu misalnya contohnya reksadana itu kita mau ambil 15% lah dari uang kita. Kemudian obligasi itu karena dia lebih safe kita bahwa
obligasi itu bagi pemula lebih safe. Karena apa? Karena dia secara kupon itu sudah pasti mereka. Ori atau sudah pasti gitu. Jadi tidak ada yang tidak pasti di dalam obligasi, semua ditentukan di depan. Sudah pasti saya akan dapat setiap bulan sekian atau setiap 3 bulan sekian. Nah itu saya sampaikan tadi bahwa di obligasi ini biasanya untuk pemula lebih enak gitu ya, karena tidak perlu mikir gitu ya. Beli itu dapatnya sekian gitu. Yang jelas kalau obligasi itu imbal hasil deposito ataupun moda investasi lainnya di perbankan. Ya. Jadi kalau di perbankan sekarang cuma 3%. Jadi kalau di obligasi atas 7%, baik itu obligasi negara atau government bond, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa contohnya yang terakhir kita terbitkan, yang diterbitkan oleh negara terakhir itu adalah PTBP ya. PTBP itu menerbitkan obligasi. Nah, di mana di situ obligasi yang dikeluarkan ini bisa memilih serinya, seri 1, seri 2, seri 3. Nah, seri-seri itu mencakup tentang jatuh tempo dari obligasi itu sendiri. Di mana kalau seri 1 itu jatuh temponya adalah 1 tahun, kemudian yang seri 2 ini jatuh temponya adalah 2 tahun, dan yang ketiga adalah jatuh temponya 3 tahun. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih misalnya reksadana gitu ya. Reksadana kan yang penting itu di dalam reksadana ataupun obligasi ataupun saham, yang penting kita sudah tentukan portofolionya mau berapa persen gitu, persentasenya. Gitu. Ini yang penting ditentukan. Nah, kalau sudah ditentukan jumlahnya berapa dari uang yang ada di rekening efek kita, nah tentunya kemudian kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penetrasi terhadap masing-masing produk pasar modal tadi. Nah, contohnya misalnya kita akan masuk ke reksadana nih. Nah, kalau kita sudah mau masuk ke reksadana, kita juga harus tentukan dulu reksadana apa yang sebaiknya kita beli. Apakah reksadana apa pasar uang, campuran, reksadana pendapatan tetap, ataupun reksadana saham. Gitu. Nah, jadi setelah kita tentukan tadi berapa porsi dari reksadana tadi, kemudian kita tentukan saya mau beli reksadana apa ini yang bagus. Kalau pasar uang pastilah ya, seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, namanya Seruni, itu pasar uang gitu ya, dengan imbal hasil setahunnya kira-kira 6%. Kira-kira seperti itu. Kemudian apakah kalau campuran ataupun pendapatan tetap perusahaan lebih bagus atau tidak? Nah, kinerja dari reksadana itu kita bisa melihat yang kemarin kita sudah pernah lakukan juga, itu adalah dengan melihat fund fixed-nya. Ya, jadi kita melihat kinerja dari reksadana itu. Nah, apakah kinerjanya itu tumbuh dengan baik atau tidak? Gitu ya. Jadi kalau kita bicara reksadana itu kaitannya sama NAB, NAB itu dimulai dari 1.000. Jadi kalau reksadana sudah berjalan, NAB-nya berkembang lebih dari 1.000, berarti reksadananya itu bagus. Tetapi kalau sebaliknya, kalau reksadana yang kita lihat secara fund fixed-nya itu NAB-nya menjadi di bawah 1.000, berarti reksadana itu kurang bagus. Karena apa? Karena dia cenderung menurun kinerjanya ya, dari 1.000 ke bawah. Berarti menurun. Nah, gitu ya. Nah, sementara kalau kita mau melihat reksadana yang baru, gitu ya, yang baru diterbitkan oleh manajer investasi, gitu, kita perlu melihat namanya prospektusnya. Gitu ya. Jadi di prospektus reksadana itu
dia akan tempatkan reksadana itu, dana-dana yang ada di dalam reksadana itu pada portofolio mana saja. Itu contohnya pasar uang, tentunya dia kan 100% di pasar uang ya. Pasar uang itu termasuk obligasi, deposito dan sebagainya itu transaksinya. Kalau reksadana campuran, nah, teman-teman bisa melihat di situ ada yang sekian persen itu adalah untuk ke pasar uang, kemudian sekian persen untuk ke saham, ke obligasi gitu. Nah, itu kewenangannya di manajer investasi dan itu kita bisa melihat di dalam prospektus reksadana tersebut. Gitu. Jadi di reksadana itu sudah kelihatan kondisi dari reksadananya itu nanti akan kemana gitu ya dari prospektusnya. Oh kalau misalnya dia melihat ke pasar saham gitu ya, nah sahamnya apa saja itu nanti kelihatan di sini. Jadi kalau sahamnya sudah saham yang kurang benar atau kurang bagus, ya tentunya teman-teman nggak usah memaksa dana itu. Karena kita bisa melihat itu saham gorengan kok dimasukkan ke itu, nah otomatis nantinya pasti akan berpengaruh ke kinerja dari reksadana itu. Jadi kalau kita melihat reksadana saham ya otomatis mau nggak mau kita harus melihat sahamnya apa saja di dalam reksadana itu. Oke. Ini sudah keluar nih.
IPO ini tujuan dari penggunaan dananya untuk apa, gitu. Jadi kalau misalnya tujuan dari penggunaan dana itu untuk tujuan yang kurang bagus, ya sebaiknya tidak kita beli saham. Contohnya misalnya dia mau IPO tapi untuk membayar hutang, tidak melakukan pengembangan dari emiten itu sendiri atau kinerja dari mereka dari emiten itu tidak dikembangkan dengan IPO, tapi IPO itu untuk membayar utang. Ini sebenarnya sesuatu yang kurang bagus bagi emitennya. Gitu. Jadi kalau terjadi seperti itu, teman-teman tahu bahwa mereka itu mengumpulkan dana untuk IPO, kemudian untuk membayar utang, sebaiknya tidak dibeli sahamnya, karena dia akan mempunyai kinerja yang kurang bagus nantinya. Kemudian yang kedua dari saham ini tentunya kita harus melihat namanya trading plan. Nah, trading plan ini, nah disesuaikan dengan kondisi investornya dengan melihat sentimen dan market saat ini. Nah, contohnya kalau investornya ini tidak suka, kita tidak menyukai namanya produk-produk yang berbau pertambangan, misalnya gitu ya. Nah, ya tentunya kita nggak usah beli-beli saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan. Nah, tetapi kalau misalnya kita menyukai emiten itu, nah tentunya kita dilihat lagi, apakah nanti saham-saham yang akan kita beli itu mempunyai sentimen yang positif untuk kita beli saat ini. Ini juga menjadi masukan buat kita untuk melakukan transaksi jual beli saham. Nah, contohnya bahwa IHSG kita dibuka positif ya. Jadi kemarin ambil. Kemudian kalau kita ASEAN ini rata-rata juga terhadap dolar. Ini rupiah dolarnya minus. Ini berarti rupiahnya menguat. Ya. Nah, ini juga Jepangnya juga menguat, ya. Seperti ini. Nah, ini USD-nya terhadap euro dia menang gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini juga bisa mempengaruhi kita untuk mengambil suatu keputusan. Contoh lagi di sini, saya kasih contoh lagi. Nah, di komoditi ini kita lihat ya, di sini ada nikel, kemudian ada batu bara, ini menduduki tempat yang ya, karena kenaikan dari itunya lumayan tinggi ya, 4, hampir 5% gitu. Sehari, nah, kalau sehari hampir 5%, otomatis itu ada Adaro, kemudian ada apa lagi selain Adaro? Hmm? Batu bara. Jadi kalau kita melihat di situ ada sentimen bagus,
bagus terhadap batu bara. Nah, lihat teknikalnya yang kemarin kita sudah belajar melihat teknikal di situ. Apa? Kemudian secara apa? Kemudian ini ada kemudian kita bisa melihat emitennya apa saja ya untuk kita lakukan trading gitu. Nah, kemudian ada beberapa poin yang harus kita lihat. Yang pertama adalah bangunlah pola pikir saya untuk masa depan gitu ya. Jadi kalau kita berinvestasi saham itu acuannya adalah ke depan gitu ya, bukan saat ini. Artinya bukan berarti saat ini kita tidak boleh melakukan nah, nanti kalau misalnya kita sudah bisa memilih, contohnya misalnya nih, saya sudah menentukan saham misalnya Pegas, misalnya gitu. Saya sudah tentukan Pegas. Nah, Pegas ini karena ini saya sudah panjang. Kita beli di koreksi, saya masuk lagi. Jadi saham Pegas kita semakin lama semakin bertambah jumlah kepemilikannya. Itu. Ini yang disebut dengan artinya kalau kita akan investasi di saham, berarti kita setiap bulan harus bisa menyisihkan, ya, menyisihkan itu bukan menyisakan. Saya jelaskan. Nah, yang penting adalah nomor 7 ya, nah, atau nomor 6 dulu. Untuk kita menentukan capital itu kan berarti saham besar ya, saham besar itu berarti 2-3%. Artinya kalau saham kita itu turun sampai 2-3%, sebaiknya kita keluar dulu. Nah, ini yang disebut dengan trading. Ya, jadi kalau trading itu berpikirnya adalah ini bisa diabaikan, gitu ya, bisa diabaikan. Itu yang dilihat adalah fundamentalnya. Sedangkan kalau untuk jangka pendek, yang dilihat adalah terus update info yang penting
penting ya, yang terpenting adalah update info. Nah, ini biasanya sudah kita ambil gitu kan. Nah, kemudian yang penting itu adalah tidak boleh serakah dalam mengambil keuntungan. Ya, dulu. Kita ambil dulu. Nah, setelah kita tentukan berdasarkan seperti ini, ya, seperti ini ya, contohnya tadi. Nah, kita bisa membuat namanya trading plan. Trading plan itu yang seperti ini. Ada PTBA, ada TRI itu yang bagus apa? Ini ada ini sektor perdagangan, ada LIPO, LPPF, ada Ramayana, ada Aira Jaya, ada MNCN atau ada BMTR. Nah, kemudian ada sektor consumer ya. Nah, di situ ada ICBP, ada Indofood, ada Unilever, HMSP, Gudang Garam atau Mayora. Nah, kalau kita sudah mempunyai trading plan seperti ini, nanti kalau ada news-news yang bagus seperti berita yang tadi, contoh seperti ini lagi. Nah, ini kita langsung bisa menentukan, oh ternyata batu bara ini, sektor tambang bagus nih. Nah, maka kita bisa memilih sektor tambang ini yang bagus apa nih ya. Nah, misalnya ada Raw, Inco, nah, ini sehingga kita sudah mempunyai calon-calon saham yang bagus untuk kita beli. Nah, kemudian ada juga istilahnya begini. Ya, jadi di dalam technical itu ada namanya indikator juga. Indikator ini teman-teman bisa melihat yang kemarin kita sudah bahas tentang moving average ya. Jadi moving average ini kita bisa tentukan apakah saham-saham itu dalam waktu dekat ini mempunyai sentimen yang bagus untuk naik atau tidak. Ya. Indikator itu banyak sekali. Jadi ada yang biasa dipakai itu adalah moving average. Jadi itu adalah rata-rata harga. Gitu. Jadi rata-rata harga transaksi itu di harga berapa itu namanya moving average. Kemudian nanti ada juga indikator itu yang RSI ya, Relative Strength Index ya. Kekuatan dia untuk naik atau turun itu dia bisa ukur kekuatannya. Itu namanya indikator RSI. Nah, kemudian indikator yang terakhir ini adalah indikator oskilator ya. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi apakah harga suatu saham sudah masuk ke area jenuh jual ataupun jenuh beli. Jadi teman-teman ini pemahamannya begini. Jadi kalau misalnya kita itu membeli suatu saham, orang pada beli-beli terus, itu lama-lama orang ada jenuh beli. Kenapa kita beli terus, nggak pernah jual? Nah, itu jenuh beli ini disebut dengan overbought. Nah, kalau sudah sampai pada kondisi stok harddisknya itu adalah overbought, nah maka saham itu rawan untuk turun karena orang sudah mulai menjual. Jadi kalau sudah beli jenuh beli, orang cenderung akan menjual sahamnya yang sudah mereka beli. Nah, demikian juga yang terjadi sebaliknya. Jadi dari indikator stokastis ini kita bisa melihat kondisi jenuh jual juga ya. Jadi orang jual-jual terus sehingga harga sahamnya turun terus. Nah, suatu saat dia akan membeli saham-saham itu pada saat harga tertentu gitu ya. Nah, di mana harga itu disebut dengan oversold ya, jenuh jual gitu. Jadi dia akan pada saat mereka sudah menentuk level oskilatornya oversold, maka dia akan kembali naik lagi gitu ya. Untuk indikator seperti ini. Nah, kemudian dari trading plan, kemudian dari indikator-indikator ini. Nah, sebenarnya kuncinya sebenarnya di sini saja, teman-teman. Kuncinya. Nah, kunci dari transaksi di saham itu apabila kita melihat
jumlah volumenya naik, kemudian harganya naik, gitu kan, kita bisa melakukan pembelian saham tersebut. Sementara kalau kita sudah melihat harganya atau volumenya turun, harganya naik, kita bisa melakukan sell on strength, ya. Jadi jual dulu apabila harganya ditarik lagi ke atas, karena volumenya sudah mulai menurun. Tapi juga ada kalanya volumenya naik, harganya malah turun. Jadi volumenya naik, harganya turun. Berarti orang-orang banyak melakukan penjualan, gitu ya. Nah, itu dilihat dari volume yang naik, tapi harganya justru turun. Gitu. Tapi kalau yang tadi volume naik, harganya naik, berarti dia orang banyak pada beli ya. Yang membeli akun beli banyak sekali. Tapi kalau yang alternatif yang ketiga ini adalah banyak orang melakukan penjualan sehingga harganya turun. Gitu. Kemudian kalau volumenya turun, harganya turun, itu juga bet on weakness ya. Jadi kalau nanti dia turun lagi, nah kita bisa beli dari situ. Ya, kita bisa beli di situ. Bet on weakness. Gitu. Jadi kalau kita turun, justru kita beli lagi di situ. Oke, sampai sini ada teman-teman mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang indikator hari ini sama trading plan, silakan kalau mau ditanyakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, tadi teman-teman siapa yang joinnya belakangan, silakan. Tadi absennya sudah di depan soalnya. Nggak ada. Iya, Pak. Pak Dila, nomor berapa, Fit? Nomor berapa kamu? 35 ya? Waduh. Iya, 35. Oke, siapa lagi selain Pak Dila? Inaya kayaknya tadi mau join. Iya, Pak. Inaya, nomor sebentar 17. Iya, 17, Pak. Terus siapa lagi? Pak, tadi saya belum dipanggil, Pak, dari awal. Ngoso, Silvian. Silvian nomor berapa? nomor berapa? Nomor 4, Pak. Tadi sudah dipanggil, kamu nggak jawab. Tadi sudah dipanggil, kamu nggak jawab. Oh, saya nggak dengar berarti, Pak. Saya kira tadi berhenti di tengah jalan. Oke. Silvian nomor 7 ya? Silvian nomor 7 ya? 07. Iya. Oke, selain itu? Saya hadir, Pak. Ibnul, nomor berapa Mas Ibnul? Mas Ibnul nomor berapa ini? 38 ya? J, Pak. 38. NIM-nya 38, Pak, NIM-nya. Oke. Nomor absen atau NIM, Pak? Nomor 5 aja, 38. Iya, 38, Pak. Oke, selain ini nggak ada? Nggak ada ya. Oke, begitu saya ulang lagi. Yang hari ini belum presensi. Ini ada Anwar Sadid, ya. Kemudian Ahmad Saibulda dulu. Kemudian Anwar Sadid, Asa Usiu. Kemudian Ahmad Juan Arika. Kemudian ada Bella, ada Maulana, ada Avista Diah Mega, Irsan Fauzan, Milenia Ayu. Tadi kayaknya join nih Milenia Ayu. Ada ya? Oh, lagi di mana? Tadi kayaknya join saya lihat. Kemudian ada, oh iya. Kemudian ada Rizky. Rizky juga belum masuk nih, Rizky, sorry ya. Kemudian Muhammad Ramadan. Nah, kemudian Sakina. Kemudian Safa Yulita. Kemudian ada Nurul. Ya, itu yang belum masuk, belum di presensi tadi.
Oke. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Kalau teman-teman mau materinya, kita bisa share. Kira-kira perlu nggak materinya kayak gini? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Oh, materinya yang lain juga boleh di-share ya? Oke, ya udah. Nanti saya share aja, saya PDF dulu semua. Nanti kita share ke grup ya, di grup praktikum aja. Oke. Oh, Fadila. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi untuk trading plan kira-kira seperti ini yang kita bisa sampaikan. Kita ketemu materi lagi minggu depan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang masih kurang jelas terhadap materinya, nanti bisa di-share di grup atau ditanyakan di grup, ataupun nanti kita bisa share di minggu depan ya. Minggu depan kita mulai lagi materinya. Iya, Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Nggak ada? Oke, nggak ada ya, cukup ya berarti ini nanti saya share. Itu teman-teman, hari ini materinya sampai sini untuk trading plan. Kita akhiri kalau tidak ada yang ditanyakan. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, thank you semua.